Sebelum kita memulai proses pembelajarannya, seperti biasa kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan Kosma minta tolong dipandu dulu pembacaan doanya. Ada di situ. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahih lana firmanaka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Munawaroh. Ayat Nufus, Sarah, Adifa, Raudatul Jannah, Agus Yusmawati, ada semua ya? Ya Bu. Untuk memberi semangat sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu. Boleh berdiri semuanya. Kita mengikuti gerakan yang ada di video ya. Oke, ini sebelum pembelajaran saya mau kasih tahu dulu bahwa nanti di akhir materi kita akan ada quizzes. Anda nanti diminta untuk masuk melalui platform quizzes sesuai dengan topik materi kita hari ini. Sebelum kita masuk pada tahapan perkembangan fisik, apakah masih ada yang mengingat materi kita pada minggu lalu? Perkembangan umum anak usia ini ada berapa? Ayo, ada yang tahu? Ada 5. Yang pertama apa? Perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosional, perkembangan apa terakhir? Moral atau spiritualnya, ya. Jadi sebelum kita masuk pada perkembangan fisik, maka Anda semua harus memahami tentang perkembangan umum anak usia dini. Mata kuliah psikologi perkembangan, di sini kita akan membahas tentang mengidentifikasi tahapan perkembangan fisik anak. Siapa yang tahu perkembangan fisik itu apa? Baik. Sebelum kita masuk pada aspek perkembangan fisik, saya mau memberikan tontonan kepada Anda semua tentang bagaimana perkembangan fisik itu berkembang dari usia 1 sampai lansia. Ini sesuai dengan usianya ya, usianya. Oke. Ini sampai usia 8 sampai usia 89 tahun. Oke ya. Apa perkembangan fisik?
Perkembangan bentuk tubuh. Ya, termasuk motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar kira-kira apa? Seperti menendang, melompat, berlari, memanjat. Motorik halus seperti apa? Meremas kertas, menggunting, memegang, mewarnai. Masuk pada aspek perkembangan fisik anak. Di sini ada pertumbuhan. Contohnya apa? Tinggi dan berat badan. Ini contohnya. Ini ada seorang anak dengan ayah mengukur tinggi badan. Ya, ini medis, ini bukan ayahnya. Ini pihak medis. Jadi mengukur tinggi badan. Apalagi pertumbuhan itu selain dari tinggi dan berat badan, kematangan, organ. Ya. Kemudian ada perkembangan motorik kasar. Seperti tadi yang kita bahas, ada berjalan, berlari, melompat, menangkap, menendang, ya, manjat, ya. Apalagi kira-kira di sini ada anak yang main layang-layang, kira-kira apa? Berlari ya. Jadi termasuk pada motorik kasar. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus. Seperti yang kita bahas juga tadi, disebutkan bahwa ada menggambar, memegang benda kecil, menggunting, menempel, meremas, merobek, ya. Nah, ini anak sedang menggambar. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahapan perkembangan fisik anak. Sekarang kita lanjut pada pentingnya mengidentifikasi perkembangan fisik. Gunanya untuk apa? Untuk mendeteksi diri keterlambatan perkembangan. Itu pentingnya. Apa sih pentingnya untuk mengidentifikasi perkembangan fisik? Nanti kalau Anda semua sudah menikah, sudah punya momongan, penting sekali untuk mengidentifikasi perkembangan anak-anak Anda, ya. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu perkembangan atau keterlambatan perkembangan anak itu sendiri. Seperti motorik kasarnya sudah berkembang apa belum? Sudah usia 3 tahun nih kok belum bisa jalan? Udah umur 6 tahun nih kok belum bisa pegang pensil? Berarti itu perkembangan fisiknya terhambat di motorik kasar atau motorik halusnya. Komunikasi bahasanya juga seperti itu. Komunikasi bahasa udah umur 5 tahun mengucapkan makan dengan bahasa mata. Padahal seharusnya makan, tapi penyebutan lisannya mata. Itu artinya perkembangan bahasanya yang terhambat. Saya minta contoh lagi, apa kira-kira perkembangan bahasa yang terhambat selama ini yang Anda ketahui? kayak mau ngomong pagal, iya. Ular, jajan, dadan. Nah, itu artinya perkembangan bahasanya yang terhambat, bahasa dan komunikasi. Selanjutnya ada sosial dan emosional. Apa itu sosial dan emosional? Ketika anak di lembaga PAUD itu, sosialnya di situ kan disediakan gunting, pewarna, ya, kertas biasanya di dalam jumlah yang tidak cukup misalnya nih. Jadi sosialnya apa di situ? Mau berbagi dengan teman-teman, atau yang lebih pasti biasanya yang dilakukan oleh guru PAUD itu adalah ketika
anak-anak PAUD itu membawa bekal makanan, mau atau tidak berbagi dengan teman-temannya, saling mencicipi itu sosialnya. Emosionalnya apa? Bisa mengontrol emosi. Apa itu emosi? Emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Apa emosi positifnya? Tertawa. Tertawa ada juga mentertawakan mungkin. Bahagia. Emosional positif lagi ada empati. Apalagi yang negatif apa kira-kira? Marah, mengejek. Ketika Wita tersinggung dengan seseorang, langsung marah, tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Itu sudah berkembang atau belum kira-kira? Belum. Jadi yang berkembang itu kita mampu mengontrol emosi. Oke, selanjutnya kognitif. Apa itu kognitif? Pola pikir. Sudah mampu bertanya, sudah mampu menjawab ketika ditanya oleh guru. Anak-anak PAUD itu sudah mampu memberikan jawaban. Apalagi sudah mampu membedakan warna, membedakan besar atau kecilnya, itu diolah oleh otak, ya. Untuk menyebutkan, oh ini warna biru, itu artinya dia sudah memikirkan ini warna biru. Ada yang mau bertanya sampai di sini dulu sebelum kita lanjutkan? Sarah dulu. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Sarah Aisyah. Saya ingin bertanya, apakah perkembangan fisik akan berpengaruh pada tingkat percaya diri anak? Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali. Saya akan menjawab, apakah perkembangan fisik akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan diri anak? Iya. Tapi itu kembali lagi ke individunya. Kalau tingkat kepercayaan diri anak itu, individu kita melebihi dari kekurangan kita, maka tingkat kepercayaan diri kita lebih meningkat. Kenapa saya jawab iya? Karena yang obesitas misalnya ya, yang obesitas mungkin tidak percaya diri karena berat badannya yang tidak ideal, dia menginginkan yang ideal. Kalau yang pendek misalnya tidak percaya diri ketika bergabung dengan teman-teman yang idealnya tingginya yang ideal itu. Jadi tingkat kepercayaan diri itu berhubungan juga dengan perkembangan fisik kita masing-masing. Namun di balik itu dikembalikan lagi kepada tingkat kepercayaan diri kita masing-masing. Ada juga yang pendek atau obesitas, kepercayaan dirinya luar biasa. Ya. Siapa tadi? Siapa? Perkenalkan, sebelumnya saya Usman Haisi. Saya ingin bertanya, apakah ada hubungan perkembangan fisik dengan moderasi beragama? Apakah ada hubungan antara perkembangan fisik dengan moderasi beragama? Ya. Karena apa? Karena pada moderasi beragama itu semua manusia itu di mata Tuhan sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan ketika orang lain tidak bisa menerima fisik kita yang sebenarnya. Itu perbedaannya. Maka timbullah pembulian, ya, pembulian. Ada yang ngomong kamu hitam, kamu jelek, kamu pendek, kamu gendut, maka muncullah pembulian yang seperti itu. Jadi apa moderasinya di situ? Mari kita sama-sama saling menghargai keadaan fisik antara satu dengan yang lainnya. Tentang ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa walaupun karomna Bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Itu artinya bahwa
setiap manusia berbeda bentuk kulit, berbeda bentuk tubuhnya, berbeda bentuk rambutnya, itu di mata Tuhan sama. Bahkan tidak ada yang di mata Tuhan itu yang cantik, yang ganteng, yang glowing, nggak ada. Semuanya sama. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk pada tahap perkembangan fisik anak. Yang pertama masa bayi, dari 0 sampai 1 tahun. Refleks dasarnya apa? Seperti kurang berambut dan angka. Ya, jadi anak 1 tahun itu biasanya sudah bisa berjalan, tapi minimal sudah bisa merangkak, itu minimalnya. Biasanya kalau yang cepat itu sudah bisa berjalan. Kemudian masa balita 1 sampai 5 tahun. Balita bayi 5 tahun. Perkembangannya apa? Berdiri, berjalan, meloncat, berlari, melompat. Sudah bisa anak 5 tahun ya. Jadi di masa 5 tahun ini anak sudah bisa berdiri, berjalan, dan meloncat. Apa ada anak 5 tahun yang belum bisa berjalan? Kalau ada, itu artinya perkembangan fisiknya yang terhambat atau tertunda. Kemudian koordinasi motorik meningkat mulai menulis dan menggambar. Apa itu maksudnya? Pada masa anak usia dini, Iya, sudah mulai berimajinasi, ya, sudah mulai bisa membuat lingkaran roda mobil, meskipun belum pas sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian sudah mulai bisa menulis di usia 3 sampai 6 tahun, ya. Kemudian ada masa anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Perkembangannya apa? Keterampilan motorik halus, lebih terkoordinasi, pertumbuhan fisik stabil. Jadi pertumbuhan motorik halusnya sudah mulai terkoordinasi. Pegang pensilnya sudah benar, menulisnya sudah benar, kemudian pegang guntingnya sudah benar. Anak dari usia 6 sampai 12 tahun. Yang belum Devi, ayo semangat Devi. Roda-rodanya ke atas. Ya, nama Kamala teratas. Yang kedua dari siapa? Anima. Kemudian Devi. Jannah. Hebat. Jadi quizzes ini gunanya untuk apa? Itu bentuk evaluasi dari pemahaman Anda terhadap materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi bagaimana cara pengerjaan untuk penyelesaiannya? Dibaca secara seksama. Kalau tidak mengerti dengan soal yang ada, dimasukkan untuk bertanya ke dosen atau pendidiknya. Jadi jangan terjebak, ya. Oke? Paham ya? Saya rasa materi kita pada hari ini, pada pertemuan kelima ini, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas tentang perkembangan bahasa anak, ya. Jadi siap-siap dengan materi selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, tidak salah Anda untuk mempelajari atau membaca-baca terlebih dahulu teori tentang perkembangan bahasa anak.
Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.